pagi, Pak. Selamat pagi, saya Evi. Ngobrol-ngobrol di sini, Pak. Ya, Baru kemarin ya, Pak, ya, diresmikan ini. betul. Kalau proses pembangunannya sih dari 2020, nah, baru tuntas secara keseluruhan hari kemarin. Ya. Pak, kalau di sini selain kolam retensi untuk menangani banjir, Ya. apa? Ya, fungsi utamanya sebenarnya untuk mereduksi banjir, pasir air gitu ya. Tapi sebenarnya karena kebutuhan ruang publik itu banyak, maka kita integrasikan, kita superposisikan, ini menjadi multifungsi khususnya untuk ruang publik. Jadi masyarakat bisa menikmati tempat ini untuk kebahagiaan bersama. Tapi apa sih, Pak, yang Bapak sampaikan tadi apa? Untuk menambah indeks kebahagiaan itu? Ya, kan kalau masyarakat tuh kalau di ruang publik ya ini ada secara psikologi, kalau kita melihat sesuatu yang luas gitu psikologisnya kejiwaannya juga luas. Kalau kita dikurung di tempat yang sempit, pikiran kita juga sempit. Nah, dengan tempat yang lapang aja bagi manusia itu udah merupakan sebuah kebahagiaan gitu. Apalagi kalau ditambah hijau, apalagi kalau tambah biru, ada air, ada pohon, wah itu malah lengkap aja gitu. Boleh ini Bapak disampaikan fasilitas apa nih nanti yang bakal dikasih keluarga? Sebenarnya di sini lebih ke footpath aja ya, jadi nanti bisa jalan-jalan mengelilingi kolam retensi. Di sini udah ada footpathnya. Ya betul, jogging track. Dan kebetulan juga pihak Landmark itu akan membangun kawasan kami juga dengan ruang terbuka publik. Di sana akan dibangun jembatan, kemudian di sebelah sana akan dibangun jembatan. Jadi nanti ini terintegrasi untuk jogging, asik sekali nanti. Dan mereka kabarnya pengennya paling telat akhir tahun ini udah beres. Udah beres. Nah, untuk warganya sendiri, masker itu apa otomatis ya ada masuk gitu. Ya. Nanti apakah dikenai biaya atau misalnya masuk sertifikat atau gimana gitu? Karena ini ruang publik kelihatannya free of charge, walaupun itu pihak private tapi kelihatannya didedikasikan untuk publik. Ada juga sih wacana begitu, sebenarnya lebih ke arah untuk pola perilaku di ruang publik supaya tertata. Tapi sebenarnya prinsipnya kalau datang ke sini tengah bala, kalau datang ke sini tidak membantumu, itu sebenarnya akan bebas lah. Selanjutnya, kalau misalnya apa sakit udah ada berapa banyak kita dan idealnya itu berapa banyak itu kolam retensinya? Kolam retensi yang sudah dibangun itu 9. Kalau dilihat dengan luasan seperti ini, kalau luasan seperti ini ya, kemudian kita kan ada total genangannya sekitar 300.000 meter kubik. Itu kalau dengan luasan segini kira-kira Bandung itu butuh 30-an lah untuk kolam retensi. Dan kita baru sebulan ya, jadi butuh 20 lagi lah. Tapi kan kita tidak menyelesaikan hanya dengan kolam retensi, ada juga dengan resapan, ada juga baik itu penghijauan maupun dengan sumber resapan, ada juga dengan pengaliran dengan pompa. Jadi tidak harus keseluruhan 30. Tapi kalau pembangunan sumur imbuhannya masif, itu juga akan dibangun. Untuk yang aktif sekarang ini evaluasinya gimana Pak? Bagus nggak? Atau misalnya ternyata kolam retensi dianggap malah sedikit lagi? Bagus. Yang contoh ya yang ini dengan setelah keberadaan ini Pagarsi relatif tidak ada banjir besar lagi. Dari selama 3 tahun ini kan 2020 sebenarnya udah beres kolamnya, cuma dindingnya belum diperkuat ya, landscape-nya belum. Itu karena dari 2020 sampai 2022 hanya kejadian banjir yang belum kejadian satu kali. Ini kan udah jauh menurun gitu. Dan ketika banjir Pulau Menjelang ini relatif tidak seperti membahayakan dahulu lah, masih bisa dilalui. Kemudian Gede Bagi juga sama seperti bangun di pasar itu ya, kejadian selama 2 tahun itu hanya 2 kali yang airnya sampai jalur cepat. Kalau jalur lambat memang masih ada penggunaan, jadi relatif tidak ada kemacetan yang panjang. Jadi relatif efektif. Jawabannya sendiri nanti terutama ya untuk yang bisa untuk warga apa sih Pak? Misalnya ingin lebih dijaga atau ingin warga juga ikut peduli gitu. Oh pasti, ya, karena contoh di sini ya, ini tingkat
tingkat penyampangannya masih tinggi, kemudian tingkat sedimentasinya masih tinggi. Jadi kami sangat berharap daerah hulu kita mulai tanami. Saya senang kemarin lihat konsep perhutanan di Jatiwangi itu diperkenalkan ke Pasekda Jawa Barat ya. Jadi di Jatiwangi itu dia membangun hutan adat, tapi dijual bersertifikat. Tapi nanti itu menjadi hutan adat. Ternyata itu diperkenalkan. Mudah-mudahan itu juga nanti diterapkan di Cimenyan gitu ya. Kan nanti sedimennya kesininya berkurang. Ya. Jadi secara masyarakat beli, itu dihibahkan menjadi hutan adat. Ke depan harapan Ya, satu itu, yang kedua juga ini penyampangan saya harap ada dikurangi gitu. Bukan dikurangi loh, dihilangkan. penting ya Teh, keluarga. Ya. Jangan buang sampah Ke sungai. Nah Pak, yang terakhir untuk Bapak harapan ke depannya, apa lagi sih, Pak? Gitu. Terutama dari kolam-kolam ini atau dari program-program Bapak gitu. Terutama ya itu ya tadi kepedulian Ya. masyarakat. Poin pertama tadi untuk mengurangi banjir. Poin keduanya, selama ini kan yang namanya badan air khususnya sungai itu menjadi daerah menjadi belakangan halaman belakang dari kota. Nah, kita ingin merubah mindset itu bahwa kawasan sungai itu koridor sungai bukan dari kota. Nah, makanya kenapa sekarang yang kemarin sudah diterjunkan oleh Citarum Harum, sektor luar Citarum Harum, Jakarta Lingkungan. Nah, sekarang kan sudah mulai kelihatan agak ramai ya. Nah, besok Pak, orang pikir berharap ke kawasan sungai. Kalau sekarang mau dijauhi, mudah-mudahan ke depan itu menjadi unggulan kota. Ya, sami-sami. Informasinya Pak. Sami-sami. Oke, buat di Bandung